Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, siswa-siswi keterampilan komputer Mandua Banjarmasin, jurusan TKJ pemrograman web. Hari ini Bapak akan kembali mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal plugin ya. Ini WordPress kita sudah ada. Kebetulan WordPress yang kita pakai versi 6.6 ya. Nanti kalau masalah bagaimana cara menginstal WordPress di hosting, ini kebetulan Bapak menggunakan Flash Panel ya. Flash Panel. Dan seperti biasa nanti di Flash Panel kita menyiapkan sebuah folder yang nanti akan kita taruh file-file mentahan kita. Oke, ini ya seperti yang kalian lihat. Yang baru terinstall pluginnya hanya Elementor. Selebihnya plugin yang biasa standar ya. Ini Akismet kita hapus saja karena untuk pembelajaran di awal ini kita tidak perlu antivirus. Tidak perlu anti spam seperti itulah. Berikutnya kita lihat tampilan temanya. Ini menggunakan Elementor, tema Elementor ya, Hello Elementor. Kemudian ini Popular FX ini kita hapus ya untuk mengurangi beban storage supaya storage-nya tidak terlalu banyak. Kemudian kita mau menambahkan plugin dengan cara kita upload di sini, kita upload ya. Kita upload beberapa file. Nah, ini kebetulan kita sudah ada data mentahan ya, misalkan. Nah, ini jangan dalam bentuk RAR, jadi dalam bentuk zip. Jadi nanti yang RAR ini harus kita ekstrak dulu menjadi zip seperti ini ya, yang pertama. Kemudian kita harus menjadikan yang asalnya zip ya. Ini misalkan elemen pack, ini elemen pack, elemen keep. Oke, nggak ada ya. Ini kita hapus saja dulu semuanya. Kita yang khusus Elementor dulu ya. Elemen pack, elemen kits, essential add-on, ultimate Elementor, dan unlimited element. Ini kita ekstrak dulu supaya nanti bisa kita jadikan zip. Nah, ini misalkan elemen pack ini ya. Jadi jangan di depan sini, tapi yang di dalamnya sini. Nah, ini dijadikan zip dulu ya, dijadikan zip. Kemudian elemen kits ini sama juga, ini kita jadikan zip juga. Kemudian essential add-on ini ya. Jadi jangan di luar sini, tapi yang di dalam sini. Nah, jadi ketika sudah di ini nanti menghasilkan file seperti ini, kumpulan file. Jadi di sini yang kita jadikan zip. Karena kalau kalian salah, misalkan ya yang di dalam sini ini dijadikan zip, malah keliru nanti. Jadi yang harus di sininya ya. Ini nanti dilihat saja. Kemudian unlimited Elementor juga seperti itu. Ini ultimate Elementornya. Ini kita zip di bagian sini. Oke. Kemudian unlimited element. Oke, berarti di sebelah sini ya. Kita add to arsip. Oke, sekarang kita kumpulkan jadi satu supaya ini nanti tidak mengganggu. Ini kita cut dulu ya. Kita jadikan versi RAR dulu.
seperti ini, kita pindahkan di sini. Oke, ini yang RAR-nya. Kemudian yang zip-nya ini ya, zip-nya kita taruh keluar. Nah, jadi nanti supaya gampang mencarinya. Ini kemudian elemen kit, elemen pack tadi sudah betul. Oke, elemen pack sudah. Kemudian essential add-on ini kita taruh juga keluar. Kemudian ultimate elementor ini kita taruh keluar. Unlimited element, oke, sudah ya. Nah, sekarang ini kita hapus saja. Nah, jadi harap diingat untuk keperluan mengupload ke file manager, entah itu di Flash Panel maupun cPanel, kita perlu file yang zip seperti ini, zipnya ya. Nah, sekarang kita upload tadi bahan pluginnya ya. Jadi misalkan kita mulai dari BD themes ini, kemudian kita tambahkan lagi elemen kit, kemudian kita upload lagi essential add-on. Nanti kita coba semua ya. Terus kemudian kita upload lagi ultimate elementor, kemudian unlimited element. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi jika sudah, ini kita ekstrak satu persatu dengan cara cukup klik satu kali saja. Nah, nanti dia akan mengekstrak. Oke, ini sudah jadi ya elementor. Kemudian elemen packs ya, kita ekstrak juga. Kemudian kita hapus lagi. PD elemen sudah, elementer sudah. Sekarang elemen kits ya, elemen kit. Seterusnya essential add-on. Setelah essential add-on, ultimate elementor. Setelah ultimate elementor, unlimited element. Oke, nah ini sudah beberapa plugin yang berkaitan dengan Elementor kita ekstrak, sudah semua ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke website WordPress kita. Nah, jadi untuk memindahkan itu alamatnya atau letak foldernya ada di WP Content Plugin. Nah, seperti ini di sini ya. Di sini. Jadi nanti caranya kita select dulu semua plugin yang mau kita pindahkan. Ya, kalau sudah kita move. Nah, kita masukkan ke WP Content Plugin. Kemudian kita oke. Jadi nanti harusnya di folder plugin ini muncul seperti ini. Oke, sudah kita coba masuk ke dashboard admin website WordPress kita ya. Di bagian plugin kita klik plugin terpasang. Nah, sudah masuk ya, Elementor Pro sudah masuk, Element Kit, Essential Add-on, Ultimate Add-on, Unlimited Element. Sekarang kita aktifkan Elementor Pro, kita aktifkan, kemudian Element Kit
kita aktifkan, kemudian Essential Add-on Elementor Pro kita aktifkan. Dan ini disclaimer ya, semua plugin ini kita dapatkan secara agak ilegal ya, maksudnya bajakan gitu. Jadi untuk anak-anak sekalian ini hanya untuk pembelajaran saja. Jadi nanti kalau sudah bisa, ini bisa misalkan untuk keperluan bisnis sendiri atau mau menjual jasa website Elementor ini, mungkin baiknya beli yang original. Oke, ini elemen Pro nya belum diaktifkan. Oke, nah ada satu persyaratan untuk menginstal elemen Kit Pro, dia memerlukan elemen Kit Slide. Oke, ini kita install elemen Kit Slide dari repository WordPress-nya. Oke, kita aktifkan. Oke, sudah ya. Nah, jika sudah semua, ini ada update, jadi tidak usah diupdate ya, karena kalau diupdate nanti malah yang bajakannya ini nanti kayak semacam terkendala gitu. Oke, ini sejumlah beberapa plugin tambahan untuk Elementor. Sekarang kita lihat bagaimana kesaktian ya dari Elementor ini. Kita bikin halaman baru. Kita coba bikin ya halaman baru. Jadi misalkan kita kasih judul beranda. Ini jangan lupa template-nya kita jadikan Elementor Canvas. Elementor Canvas ya. Elementor Canvas, kemudian kita klik terbitkan dulu. Nah, jadi setelah kita terbitkan, ada satu yang harus kita lakukan dulu, karena biasanya website menggunakan WordPress, apalagi pluginnya agak banyak, ada baris perintah yang harus kita edit dulu nih di WP config PHP. Nah, di WP config PHP ini ya, di bagian sini ya. Nah, ini di bagian baris 85, 86, 87 ini kita perlu menambahkan baris perintah. Cuma untuk yang gratis ini saya kurang tahu ya apakah bisa berhasil atau tidak. Nah, ini setting WP config PHP nya ini entah berhasil atau tidak, kita coba ya. Ini kita tambahkan, ini nanti berkaitan dengan akselerasi kecepatan ketika website kita loading perintah-perintah PHP di WordPress. Seperti itulah mungkin gambarannya. Cuma sekali lagi, ini karena di hosting gratisan PlusPanel, mungkin nanti bisa dicoba di cPanel ya, cPanel yang 5.000-an. Apakah kalau Bapak pribadi tidak terlalu berharap ya, karena tahu lah gratisan ini. Ini kita save. Oke, sudah, ini kita sunting dengan Elementor. Nah, ini juga bukan kekurangan ya, ini konsekuensi kalau kita ngambil hosting gratisan PlusPanel selalu muncul iklan di bagian paling bawah. Oke, kita cek dengan Elementor. Nah, jadi nanti untuk memaksimalkan Elementor ini, plugin Elementor, jadi kita harus mendaftar akun Elementor di halaman website mereka. Jadi nanti ya kita coba lihat sama-sama bagaimana Elementor bekerja di PlusPanel gratis, hosting gratis ya. Ada waktu cukup lama untuk ukuran sebuah website. Tapi ya sekali lagi, ini karena hosting gratis nih, seperti ini ya. Bisa kalian lihat di sebelah pojok kanan bawah ya. Tidak dapat menyunting ini. Karena ya itu tadi, dia Elementor, artinya semakin banyak pluginnya, maka akan berat hostingnya membuka. Apalagi Elementor yang terkenal sangat banyak memakan resources hosting. Ini agak lama.
Jika nanti gagal, terpaksa kita harus mengurangi beberapa plugin yang mungkin tidak terpakai sekarang. Nah, ini ya. Kita coba tutup dulu. Kita masuk ke website WordPress kita. Sekarang kita lihat. Di ada tanda merah ini biasanya update. Ya, ada update ini ya. Ini jangan diupdate. Kemudian kita lihat Elementor. Jadi biasanya nih info sistem ini nanti akan kelihatan apakah hosting kita sudah cukup memadai. Sebenarnya tidak masalah di sini ya. Tidak ada masalah. Dalam artian ini dianggap sudah cukup, tapi lagi-lagi ini karena gratis ya, itu tadi. Ini kita coba cek lisensinya. Oh, statusnya aktif ya, lumayan ya aktif. Oke, kita sekali lagi kita coba syncing dengan Elementor. Apakah bisa berhasil? Oke, kita lihat, nah sangat lama ya. Aktifkan mode aman. Kayaknya juga mungkin tidak berhasil. Essential add-on, nah ini salah satu, berarti essential add-on ya. Kita coba enable template. Berarti essential add-on ya, mungkin yang kita nanti masukkan. Untuk kita cuma ngambil template-nya saja ya, selain essential add-on. Apalagi nih, kita cek lagi. Kalau kita cek unlimited element, kita cek template-nya. Nah, oke, berarti unlimited element lumayan nih, karena template-nya yang kita perlu untuk bikin website. Kemudian template library ini juga sebenarnya penting juga. Nah, jadi mempermudah kita untuk ngambil template-template ini seperti ini. Ini ada yang berbayar, tapi juga ada yang gratis ya. Starter ini juga lumayan nih. Starter ini gratis. Nah, ada banyak pilihan. Jadi untuk pemula sepertinya menarik ini. Menarik, bisa kalian pilih template kit apa saja yang bisa dijadikan bahan awal atau untuk desain awal di WordPress kalian. Berarti essential add-on ya, essential add-on ini kalau kita lihat pustaka kitnya apa saja yang tersedia. Wah, ini lumayan banyak ya. Nah, ini salah satu keunggulan jika kita menginstal beberapa plugin tambahan ya, selain Elementor yang Pro. Ini plugin tambahan ini yang memungkinkan kita untuk lebih cepat mendesain sebuah website. Nah, sekarang kita cek, masih belum bisa ya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengedit website WordPress di Place Panel Pangeran.id yang murah meriah ini gagal dalam hal ini membuka website. Padahal kita sudah mengubah
WP config PHP-nya ya. Memang sih kita paksa ya untuk WP memory limitnya di angka 512 MB ini, tapi mungkin dari penyedia hostingnya tidak mensupport. Oke, ini kita anggap cukup dulu ya untuk apa istilahnya, untuk uji coba. Kita menginstal beberapa plugin Elementor bajakan di hosting Flash Panel. Nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita beralih ke cPanel ya, cPanel. Oke, ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu yang untuk Flash Panel. Sekarang kita beralih ke cPanel ya. Kita beralih ke cPanel, ke domain yang menggunakan cPanel. Jadi yang menggunakan cPanel ini cuma 2 kota BJM, web ID. Kita lihat tampilan websitenya seperti apa. Oh, ini menggunakan template HTML ya. Ini template HTML. Nah, ini nanti akan kita ganti menjadi WordPress. Jadi kita masuk dulu ke cPanel-nya. Oke, kita masuk ke cPanel. Kemudian kita hapus isi website di domain utama tadi. Ini kita sekedar perbandingan saja ya dengan plugin yang sama, WordPress dan plugin yang sama tadi seperti di Flash Panel, apakah cPanel 5000-an ini bisa ngangkat gitu. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, ini kelihatan ya menggunakan HTML. Ini kita taruh dulu ke sini. Enaknya pakai cPanel bisa drag and drop. Kemudian kita select all semua kecuali welcome now dengan CGIB ini tidak usah dihapus. Kita delete. Ini jangan lupa dicentang skip trace-nya ini supaya benar-benar terhapus. Karena nanti begini. Nah, kita dibatasi oleh storage yang hanya 1 GB saja. Ini dia sudah memakan 300 MB. Nanti kita lihat apa saja yang ini kebetulan ya Tata Boga, TBSM ya yang banyak tadi, TBSM. Ini TBSM, 2 kota BJM, ID. Ya, ini desain website dari siswa-siswi dari siswa keterampilan TKJ ya, keterampilan TBSM di madrasah kami. Oke, ini hapus ya, kita hapus salah satu untuk mengurangi beban. Coba kita lihat Rivaldi 2 kota BJM web ID. Oke, ekstrakurikuler pramuka. Berarti yang ini kita kompres ya. Ini kita kompres. Kita harus juga menggabungkan yang WordPress-nya ini. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita beralih ke PHPMyAdmin. Yang untuk website Rivaldi tadi, nanti kita lihat di WP config ini. Ini kita klik edit. Jadi nanti akan terlihat menggunakan database apa. Nah, ini ya, menggunakan database nih yang Rivaldi ini. Nah, jadi database inilah yang kita amankan. Ini misalkan kita ekspor. Ini kita ekspor. Nah, nanti menghasilkan ini ya. Ini kita supaya tidak terlalu besar, ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah, ini kita supaya nanti melihatnya gampang, pramuka. Nah, ini kita zip
kita jadikan zip. Kita tambahkan ini SQL ya, supaya nanti tahu bahwa ini file SQL seperti ini ya. Jadinya seperti ini SQL. Kemudian baru kita gabung atau kita upload ke sini. Kita upload ke sini ya. Oke, itu sudah berhasil. Nah, ini kita bisa dengan cara select all kemudian compress bisa, atau kita bisa menggunakan di sini kemudian kita compress, terserah ya. Jadi bisa misalkan Bapak menggunakan ini yang jadi nanti menghasilkan folder namanya ini, kita compress filenya. Jadi ini salah satu teknik untuk mengurangi storage. Oke, storage-nya nih. Kemudian kita lakukan juga TBSM ya. TBSM ini kita amankan dulu. Yang TBSM. Oke, yang TBSM juga kita ekspor. Karena kebetulan agak besar ya storage-nya. Nah, ini TBSM. TBSM. Nah ya, ini ya TBSM. Nah, ini juga kita harus, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini yang TBSM yang baru kita download hari ini kita jadikan zip, dan jangan lupa pula menambahkan SQL supaya kita tahu bahwa ini file SQL. Nah, jika sudah, kita gabung ke folder kita sini ya, kita upload ya file SQL nya dalam bentuk zip tadi. Oke, jika sudah, sama seperti tadi juga kita kompres. Ini kita kompres dalam bentuk zip. Oke, jika sudah ini kita download, kita amankan ke komputer kita. Ini juga kita amankan di komputer kita. Nanti jika sudah diamankan semua, baru nanti kita hapus. Kita lihat sudah ya, sudah terupload semua, sudah terdownload semua, baru ini kita hapus. Skip the trash. Kemudian yang ini kita hapus saja karena sudah tidak terpakai lagi, atau untuk mengurangi beban storage nya. Ini kita hapus ya. Atau misalkan kita lihat dulu lah perbandingan ketika belum dihapus. Misalkan kita refresh, kita lihat storage-nya ada tinggal berapa. Ini 300 ya, terpakainya 300. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu ya. Kita sekali lagi masuk ke file manager. Nah, ini kita hapus. Ini kita select all. Nanti disisakan yang dua ini ya, Welcanon dengan CGI bin. Ini karena bawaan dari hostingnya, jadi tidak perlu dihapus. Ini kita delete. Nah, jangan lupa untuk mencentang skip the trash, jadi supaya dia benar-benar menghapus secara permanen. Oke, sudah. Kemudian tadi juga yang TBSM. Nah, ini kita select all. Seharusnya ada tadi satu yang kita tinggal ya. Oke, ini kita skip the trash juga, kita hapus semuanya. Sudah. Nah, sekarang kita lihat berapa storage-nya. Seharusnya tidak 300 itu ya. Nah, ini 25 ya. Jadi satu WordPress itu bisa makan tempat 100 MB ya. Oke, sudah. Ini kebetulan database-nya tidak terpakai lagi. Jadi harusnya kalau tidak terpakai seperti ini ya. Ini kan tidak terpakai nih. Ini bisa kita hapus dengan cara masuk ke manage database.
Kemudian ini kita hapus nih, lumayan nih 12 MB dengan 87 MB. Jadi kita delete. Dengan catatan sudah di backup, kecuali jika kita memang tidak menggunakan database yang ada ini. Artinya databasenya kada terpakai, boleh di delete. Oke ya, ini sudah. Sekarang kita lihat berapa storage yang tersedia. Oke, sudah semakin mengecil ya, sudah 3 MB saja. Nah, ini maksud Bapak, jadi kalian harus punya kemampuan untuk mendelete storage dengan baik dan benar, supaya menghasilkan disk usage yang tidak terlalu banyak, tidak melampaui 1 GB. Oke, sudah. Kita masuk ke menginstal WordPress. Jadi sekali lagi kita masuk, kita lihat apakah sudah ada WordPress-nya. Oke, ini belum ada ya. Kita upload dulu WordPress. Ini versi yang terbaru, kebetulan sudah punya, sudah download dari websitenya WordPress. Oke, WordPress, kita go back. Sudah. Sekarang kita upload juga beberapa plugin pendukung. Tadi sudah kita kumpulkan di bahan tugas website ini ya. Nah, ini kebetulan tidak bisa semuanya ya, jadi harus satu persatu menguploadnya. Tunggu sampai hijau. Tunggu sampai hijau. Nah, kemudian kita upload lagi. Kita upload lagi elemen kit. Kemudian sampai seterusnya ya. Sampai semua statusnya menjadi hijau. Elementor, kemudian unlimited element. Oke, sudah semua. Nah, jika sudah semua, ini jika select all extract bisa ya? Oh, tidak bisa ya, ekstrak jadi harus satu persatu. Jadi misalkan yang ini kita ekstrak. Oke. Kemudian dari atas dulu ya, kita ekstrak. Kemudian Elementor Pro kita ekstrak. Kemudian elemen kit kita ekstrak semua ya. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 plugin. 6 plugin. Sekarang kita bagaimana cara menginstal WordPress menggunakan ini ya, menggunakan file mentahannya seperti ini. Ini yang asalnya folder WordPress ini, jadi kita ambil dalamannya ini. Kemudian tolong diingat bahwa domain utama kita tuh letaknya di public HTML nih. Jadi kita memindahkannya ke public HTML. Kita coba ya. Ini isian WordPress ini, yang ini kita select all. Kemudian kita pindahkan ke public HTML seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk kita bikin database baru. Kita bikin database baru ya. Di menu database ini kita manage database, kemudian kita bikin database baru, terserah nanti apa namanya, terserah kalian. Jadi Bapak bikin yang WP ini WordPress, kemudian kita menghubungkan ini problemnya nih, kita kurang tahu admin ini passwordnya apa, tapi nanti bisa di change password. Oke ya, nanti kita change password, kita siapkan dulu passwordnya. Ini kita copy dulu ya, kita copy, berarti nama database-nya ini, database name ini,
Kemudian database usernya mungkin kita ganti jadi web kayak gini ya. Kemudian nah ini untuk passwordnya seperti ini, tsn 7 bintang tanda seru ya 2024. Nah kayak gitu aja ya. Pokoknya intinya supaya nanti menghasilkan password stringnya ini hijau lah itu. Berarti kita ini dulu ya, kita bikin user dulu. Jadi username-nya ini kita pilih web misalkan. Nah passwordnya kita pilih yang ini. Nah seperti ini ya, very strong ya. Kemudian kita create user. Oke, sudah berhasil bikin database user, namanya seperti ini tadi ya. Oke. Nah, berikutnya kita hubungkan yang web ini ke WP ya. Kita add. Ini jangan lupa all privilege. Oke, sudah. Nah, ini karena kita sudah tidak menggunakan admin ini tadi, ini boleh dihapus. Sepanjang tidak dipakai untuk aplikasi atau database yang lain. Jadi itu persyaratannya ya. Tapi sebenarnya sih kalian bisa tidak perlu dihapus, misalkan tinggal di change password tadi jika masalahnya lupa password. Oke, ini berkaitan dengan ketika kita mau install WordPress seperti ini. Oh, ini masih cache browsernya ya. Jadi jika seperti ini, nah ya kan, jika tadi tampil seperti itu tuh masalah cache browser saja. Oke. Nah, database user itu digunakan untuk keperluan menginstal WordPress seperti ini. Bukan? Kita klik. Nah, ini nama database. Kita masukkannya ini. Kemudian nama pengguna tadi ya, web tadi. Oke. Tidak boleh keliru. Kemudian passwordnya yang ini. Nah, selebihnya yang lain localhost WP ini tidak perlu dihapus, tidak perlu diubah. Sudah berhasil, kita jalankan pemasangan. Nah, jadi ini misalkan kita beri seperti ini. Kemudian nama pengguna tsn7hsu ya. Kemudian passwordnya kita menggunakan yang ini passwordnya. Oke, ini sedang ya. Jadi mungkin ini kita ganti saja jadi admin. Oh sama ya, tidak usah tsn7su ya, biarlah sedang. Email ini kita gunakan, oh ya tidak apa lah, tadi ini seharusnya untuk website ini ya, website Mandua, tapi ya tidak apa, tidak masalah. Kita yang penting ada, nanti dihapus saja lagi. Oke. Kita lanjutkan. Email Anda mtsn7hsu tadi ya, kita dulu. Ini nanti jika lupa password. Ini jika lupa password. Nah, kita arahkan ke sini. Oke. Kemudian kita install WordPress-nya. Oke, ini ya. Nah, ini kita save. Terus di sini kita log masuk. Jadi ini supaya seperti ini. Jika perlu centang net saya. Karena ini hanya percobaan saja ya, membandingkan bagaimana menginstal WordPress di Flash Panel, kemudian di cPanel, kemudian kaitannya tadi plugin tadi. Oke, nanti kita lihat ya. Ini kita hapus dulu semua post yang ada seperti biasa. Kemudian laman ini juga kita hapus semua. Laman. Nah, kemudian kita lihat plugin yang terpasang. Kita hapus semua dulu ya. Oke, jadi dalam kondisi kosongan nih. Kemudian di pengaturan
beberapa yang ingin kita hapus, kita edit TC8, kemudian tanggal sudah sesuai seperti ini, kemudian kita klik simpan perubahan, sudah ya. Kemudian nih juga yang tidak kalah pentingnya permalink, ini kita ubah ke nama tulisan. Oke, berikutnya kita mau install tema untuk Elementor ya. Jadi kita tambahkan tema baru, Hello Elementor, kita pasang, kita aktifkan. Oke, kemudian kita juga menginstal plugin Elementor. Sampai sejauh ini masih aman ya, masih cepat, masih lancar. Oke, ini kita hapus. Jadi nanti temanya sudah Elementor. Nah, ini tema yang tidak terpakai, kita hapus. Kita hapus. Dan ini juga kita hapus. Oke, sudah ya. Berarti sudah. Oh ya, satu lagi kita perlu plugin Classic Editor. Kalau buat Bapak pribadi ya, Bapak lebih senang menggunakan editor Classic ini. Oke, sudah. Sekarang kita mau menambahkan plugin yang tadi kita coba di Flash Panel. Tapi sebelumnya, untuk antisipasi saja, kita rubah dulu file wp-config php-nya ini. Kita tambahkan baris perintah yang berkaitan dengan memory limit. Berarti di baris sini tadi ya, baris 8586 nih. Kita set time limitnya ini, kita coba. Nah, atau begini, tadi kan karena kita tambahkan ini, kemudian gagal. Sekarang bagaimana kalau kita tidak tambahkan ini, tidak kita tambahkan baris perintah ini ya. Jadi misalkan kita pakai apa adanya bawaannya, tidak kita edit lah wp-config php-nya. Oke, sekarang kita masuk ke master ini tadi, ini ya. Kita mau memindahkan plugin yang ada ini ke, seperti biasa, ke wp content, kemudian folder plugin. Jadi nanti kita pilih dulu, kita pilih. Ini mengklik lebih dari satu, gunakan tekan Ctrl di keyboard kalian. Jika sudah terseleksi atau terpilih, kita seret saja, pindahkan ke plugin. Nah, jadi kalau sudah pindah, seharusnya di sini ketika kita klik plugin terpasang, nah sudah masuk semua. Jadi nanti tinggal diaktifkan satu persatu. Kemudian Elementor Pro juga diaktifkan, Element Kit diaktifkan. Oh ya, jangan lupa install Element Kit slide-nya, kita aktifkan juga. Kemudian Essential Add-on kita aktifkan. Kemudian Ultimate Add-on for Elementor kita aktifkan. Bahwa semua plugin yang ada kita aktifkan. Oke, sudah ya, semuanya sudah. Sekarang kita coba bikin halaman baru di laman ini, tambah halaman baru. Kita coba dengan nama yang sama, beranda ya, jangan lupa template-nya kita ganti menjadi Elementor Canvas, kemudian kita terbitkan dulu, baru kemudian kita sunting dengan Elementor. Nah, di bagian sini ya, kita coba membedakan antara Flash Panel dengan cPanel, tapi perbedaannya tadi wp-config-nya tidak kita edit. Kalau bisa ya, waktunya tidak terlalu lama. Jadi kemungkinan besar di Flash Panel tadi, atau mungkin apakah karena baris perintah wp-config tadi yang kita edit, nah, seperti ini tampilannya. Dengan biaya hanya Rp5.000 sudah bisa nih menikmati Elementor versi lengkap ini. Nah, ini misalkan ya, kita mau menambahkan apa dulu nih, sini ya, Element Kit template ini. Nah, ini ada banyak nih. Ada banyak contoh template website yang bisa kita ambil.
Jadi pastikan kalian memilih yang homepage ya, yang ada homepage-nya ini. Jadi ada tulisan homepage seperti ini. Jadi misalnya kita pilih yang ya mungkin yang sesuai lah, yang cocok dengan nanti kalian mau bikin website seperti apa. Jadi misalkan kita mau untuk keterampilan atau untuk ekskul ya, keterampilan atau ekskul. Oke, apakah ada untuk pendidikan? Nah, sepertinya app landing ini menarik ya. Atau mungkin lawyer ini. Nah, ini juga lawyer nih kayaknya menarik juga. Yang penting nanti menampilkan apa nama ini juga tadi app landing. Intinya kita nanti coba ya, jadi misalkan kita ambil dulu yang tadi lawyer tadi ya, lawyer mana tadi lawyer, bisnis tadi ya. Nah, ini mungkin yang ini seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini kita klik insert. Jadi nanti kita tunggu sampai, tapi biasanya untuk di awal-awal nih dia perlu untuk bikin akun lah, akun Elementor. Dan Bapak lupa nih Elementor apakah sudah pernah. Oh, ini sudah pernah ya. Jadi karena sudah pernah mendaftar, jadi dia langsung terhubung. Nah, ini jadi saatnya harus, jadi nanti jika misalkan kalian ketemu harus menghubungkan akun Elementor, maka nanti pastikan kalian sudah mendaftar di web Elementornya. Mendaftarnya gratis. Kita tunggu sebentar. Tapi setidaknya tampilan halaman untuk mengedit Elementornya mau muncul. Berarti ini cocok untuk kalian yang mau mencoba paket plugin Elementor secara lengkap seperti yang tadi Bapak contohkan. Nanti di bagian sini kita percepat saja ya, karena kalau nunggu ini sepertinya perlu waktu yang cukup lebih dari 1 menit. Nah, seperti ini ya, responsif. Nah, ini sudah muncul, alhamdulillah sudah muncul. Padahal hanya menggunakan hosting yang 5 ribuan ya, hosting 5 ribuan. Ini seperti ini tampilannya. Ini kalau kita lihat di HP nanti seperti ini tampilannya di HP. Oke, di HP ya. Nah, misalkan kita mau mengganti foto dulu ya, atau mungkin ini kita salah satunya ini nanti kita tinggal klik ya, ini tinggal klik, nanti bisa kalian mengeditnya di sebelah kiri nih, seperti ini. Sorry ya, we offer ini di bagian sini. Ini nanti bisa kita ganti menjadi keterampilan tata busana misalkan. Nanti akan berubah di sini. Oke ya, ini regarding ini. Regarding ini bagian mana? Regarding, oh ini ya. Nah, ini juga bisa diganti. Cuma regarding ini di mana nih? Regarding. Nanti kita abaikan ya, regarding ini. Atau kalau kita tampilkan, nah itu berarti regarding tadi subtitle ya. Jadi coba kita tampilkan lagi. Nah, maka akan muncul regarding. Berarti regarding tadi adalah subtitle. Jadi kalau misalkan kita tidak ditampilkan, regardingnya hilang. Tapi harusnya, nah ini kan harusnya bisa nih, bisa diganti. Jadi misalkan selamat datang di website, nah seperti itu. Nah, bisa ya, berarti di subtitle. Kemudian title sudah,
it is beautifully design ini mungkin kita description ya. Nah ini bisa keterampilan tata busana adalah salah satu keterampilan unggulan yang ada di Mandua Kota Banjarmasin. Nah kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah seperti ini ya. Oke sudah, kemudian kita coba rubah fotonya ini ya. Ini fotonya mungkin nanti kita ganti dengan foto yang sesuai, tapi kita coba dulu ganti foto yang kecil-kecil ini dulu ya. Ini foto yang kecil ini seperti ini, jadi misalkan yang foto ini ya. Oke. Sorry, bagian mana yang bisa? Oke, bagian sini ya. Oh, ini ada sarannya install plugin, kita coba kita install. Oke, kita aktifkan plugin ya, supaya nanti tidak terlalu berat. Oke, sudah. Sekarang kita ganti ya, pilih gambar. Kita ganti fotonya dengan misalkan salah satu contoh foto yang ada di sini. Terus muncul. Tunggu dulu, ini kita geser. Oh ini ya, ada pilihannya, pilih. Oke, seperti itu ya. Jenis Milner. Kemudian ini juga. Jadi jika agak susah mengedit, nanti tinggal kalian cari seperti ini ya. Sunting tim ini. Jadi nanti akan kelihatan. Jadi misalkan gambarnya kita unggah dulu. Misalkan ini yang kedua, gambar kedua. Ya, kita klik pilih. Nah, maka akan berganti seperti ini. Jadi jika sudah cukup. Ya, sudah cukup ya mungkin. Nah, itu tinggal mengganti gambarnya juga bisa, tapi nanti harap diperhatikan dimensinya, ukurannya itu. Ukurannya. Kemudian jangan lupa, ini biasanya kadang terlewatkan. Ini kita sembunyikan judul. Jadi kita harus menyembunyikan judul di paling atas ini. Kita klik sembunyikan judul supaya nanti tidak ada judul home atau beranda tadi ya. Jadi jika sudah, kita klik terbitkan. Oke, jika sudah tersimpan, kita keluar menuju WordPress. Kemudian untuk melihat hasilnya, ini kan tentu saja belum nih. Jadi seandainya jika kita menuju website ini masih kosong. Kenapa? Karena kita belum merubah di sini pengaturannya sini, membacanya ini. Ini nanti tampilan beranda kita seharusnya jangan pilih pos-pos terbaru, tapi pilih yang laman statik. Kita pilih beranda, kemudian kita klik simpan perubahan. Jadi nanti ketika orang membuka website utama kita, domain utama kita, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada masalah serius, kemungkinan ada plugin yang bentrok. Kita coba buka di tempat lain ya. Oke. Ini sepertinya ada yang masih bermasalah. Kita klik pustaka. Sepertinya tidak ada masalah. Oh, mungkin image optimizer ini harus kita coba hapus ya. Image optimizer-nya. Nah, ini kita nonaktifkan saja. Sekarang kita coba buka sekali lagi. Oke, jika masih masalah seperti ini,
Oke. Oh ya, ini ya, kita klik info system. Sebenarnya tidak ada masalah. Memory limit, oh ini maksimal memory limitnya hanya 256 ya, memory limitnya 40 mega. Kita lihat harus satu persatu nih, kita lihat. Kita lihat semua halaman ini, coba kita lihat. Ada error serius. Kayaknya sepertinya ada yang bentrok. Kita lihat error lognya ini. Iya, memory error ya kan. Nah, kalau memory size ini tadi karena apa namanya, sebenarnya memorinya yang tidak cukup, tapi sekarang kita coba paksa ya. Misalnya kita coba paksa memori limitnya kita tingkatkan. Ini WP config PHP-nya. Karena nanti kalau gagal ya tinggal kita hapus saja. Kita tambahkan di baris 85 86 ini. Oh, sorry. Ini kita use legacy editor supaya bisa menambahkan baris perintah seperti ini ya. Kita save change, kita coba lihat di bagian mana saja nih. Kalau tidak salah di bagian PHP optionnya ini. Nah, ini multi PHP manager ini. Oh ya, ini 7 ya. Ini coba kita ganti dulu. Misalkan kita naikkan ke PHP 82 ya. Kita apply. Ini karena untuk WordPress ini sebenarnya jalannya maksimal, akan berjalan lebih maksimal di PHP 8. Oke, kita coba sekali lagi apakah masih kendala bermasalah. Kita tunggu apakah bisa menampilkan. Nah, bisa ya. Nah, jadi kita akhirnya bisa tahu bahwa ternyata WordPress yang terbaru ya, terutama ini berjalan maksimal, terutama plugin-pluginnya tadi di PHP versionnya ini harus PHP version 8.2. Nah, salah satu kelebihan dari panel hosting ini adalah dia kita bisa multi PHP lah. Jadi misalkan untuk domain utama menggunakan PHP 8, subdomain menggunakan PHP yang di bawahnya. Nah, jadi kita balik lagi ke tadi, ke apa namanya, hosting, place panel hosting. Panel hosting tadi berarti alamatnya node tadi ya, node apa gitu. Nah, node Pangeran. Nah, seperti ini. Ini kita login. Sekarang kita coba cek untuk PHP-nya ya, PHP komposernya. Nah, ini padahal PHP versionnya sudah PHP 8.2 ya sudah ya, cuman masalahnya memori limitnya hanya 128, make execution time-nya ini sedikit ya maklum lah karena ini apa namanya, yang gratisan. Kita coba sekali lagi ya, ini mtsn7 su wp admin. mtsn7 su ya tadi ya. Yang tadi lupa.
Oh, admin mungkin ya, admin. Ini kan Admin. berapa saya? Salah juga ya. Atau kita hapus dulu ya tadi HTTP docs. Tapi tadi kita juga di ini WP config ya. Ini kan sama-sama kita set time limitnya ini. Tapi permasalahannya di sini time limitnya tidak berpengaruh, artinya tidak berjalan dengan semestinya ya, karena penjelasannya salah satunya ini karena hosting gratis ya. Hosting gratis pasti ada pembatasan. Ini apakah ini juga tadi? Oke, bukan. Berarti kita harus melihat ke PHP MyAdmin-nya. PHP MyAdmin database ya. Ya, di sini. Di WP usernya menggunakan user apa? Admin ya, admin, cuman passwordnya aja yang kita lupa tadi. Oh, mungkin man2 BJM apa gitu ya, man2 BJM 2024 ya, seperti ini ya, seperti ini ya tadi ya, MAN 2 BJM 2024 mungkin ya. Iya, hasil ya. Ini karena tadi tidak dirubah. Nah, sekarang kita coba lihat semua halaman. Ini beranda, kita coba sunting dengan Elementor, apakah berhasil? Iya, masih gagal ya. Berarti kita bisa ngasih kesimpulan bahwa kalau hanya untuk WordPress biasa, Elementor biasa yang sederhana, pluginnya tidak banyak, Plus Panel ini bisa diandalkan. Tapi jika untuk digunakan WordPress yang agak sedikit berat ya, terutama plugin-pluginnya, ini seperti ini, seperti kita tadi contohkan, demokan, berarti Plus Panel tidak cocok. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ingin mencoba Elementor dengan versi yang agak lengkap, seperti tadi ya, kita contohkan plugin agak lengkap, berarti menggunakan cPanel yang Rp5.000 satu bulan. Kemudian pastikan juga ya untuk khusus WordPress tadi ini, karena kasusnya kita lupa merubah PHP-nya, nih PHP versionnya tadi seharusnya PHP-nya 8.2 tapi tadi tersetting PHP 74, makanya kemudian gagal tampil karena mengedit. Ini sudah bisa tampil ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk melihat salah satu kelebihan dari Elementor, plugin Elementor ini ya. Kita klik terbitkan, kemudian kita sunting dengan Elementor, halaman kedua namanya home. Kemudian tadi kita sudah mencoba yang ini ya, yang apa ini, apa fiturnya? Oh, Element Kits template. Nah, sekarang kita mencoba, kalau nanti dulu ya, kita coba yang ini, Templetely ini. Nah, ini Templetely ini juga banyak nih, beberapa template, ada yang gratisan tadi. Jadi kita install dulu, kemudian sudah aktif, nanti kita akan coba lihat. Jadi syaratnya ya, untuk bisa mengakses Elementor secara penuh ini, kita harus mendaftarkan akun di Elementor. Jadi nanti kalian mendaftar akun Elementor menggunakan email kalian. Misalkan kita coba contohkan ya. Nah, ini artinya akun kita atau Gmail kita sudah terdaftar di Elementor. Kita coba yang ini ya, Elementor Templetely, plugin Templetely. Nah, ini ada yang berbayar ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nih ada harganya. Jadi kita pilih yang starter saja. Starter ini khusus yang gratisan. Ini nanti bisa kita coba
misalkan kita mau untuk keterampilan ekskul ya. Nah, ini misalkan kita pilih yang kita sembarang dulu ya, ini yang home state ini, kita klik ini. Kemudian ini kita bisa pilih yang homepage kah atau about kah dan seterusnya ya. Kita misalkan coba yang homepage itu. Ini homepage ini beranda depan ya. Kita klik insert. Nah, ini ya, kita pre sign up. Ini kalau tidak salah ini sudah. Oh, ini harus mendaftar dulu ya. Nah, ini karena mendaftar ini Bapak lupa apakah email Mandua Kota BJM ini sudah pernah. Kita coba aja dulu ya, mendaftarkan. Misalkan kita gunakan nama kepala madrasah kita, email addressnya ini ya. Waduh, harus ada huruf besar. Oke. Ini kita centang, kemudian kita send. Oke, ini kita simpan ya. Oh ya, kita harus coba dulu nih templately ya, templately kita verify dulu. Oke, sudah. Jadi jika sudah, kita klik, kita sudah verifikasi. Oke, sudah ya. Sekarang kita pilih sekali lagi tadi home state tadi yang ini, atau kita pilih yang template ya. Itu ada pack, ada template. Oh, ini ada kit standar. Kalau berarti yang ini aja. Kita pilih yang pack ya. Pack ini maksudnya kita mau memilih apa? Misalkan kita mau memilih halaman depan. Ini contoh ini ya, contoh kasusnya. Ini kan ada beberapa jenis. Jadi misalkan ini mau apa nih? Mau masukkan homepage kah, beranda depan, atau masukkan halaman about, atau mau memasukkan halaman tertentu, halaman layanan services kayak gini, atau kontak us nih bisa. Nanti kita bikinnya per halaman. Jadi kita coba dulu ya. Per halaman ini kita yang pilih insert yang homepage ini. Jadi kita insert, kemudian kita, nah ini kan ada persyaratannya nih untuk bisa menginstal template dari Templately ini tadi. Dia perlu Elementor, kemudian dia perlu Essential Add-on, dan ini dua-duanya sudah kita install di website WordPress kita. Kita coba install dan proceed. Kita tunggu sampai nanti berhasil terinsert ke halaman yang tadi sudah kita siapkan. Kita tunggu sebentar. Salah satu keunggulan plugin Elementor ini seperti ini. Nah, jadi kita ditawarkan desain-desain yang sudah jadi kita tinggal nanti merubah saja. Misalkan ya, ini kita rubah. Misalkan kita ganti keterampilan tata busana. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Kemudian keterampilan tata busana harus ada tata busananya. Kalau dia masih memproses, nah ini yang membedakan hosting murah dengan hosting mahal itu biasanya terletak pada kecepatan pada saat menampilkan editing secara online seperti ini.
ini nanti bisa keterampilan tata busana adalah salah satu. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini masih proses karena memang plugin Elementornya agak berat, jadi sebenarnya kurang cocok untuk hosting murah, tapi untuk keperluan belajar ya kita tidak masalah ya, karena keterbatasan biaya lah gitu. Nah, tata busana adalah salah satu keterampilan unggulan yang ada di MAN 2 Kota Bandung. Jadi harusnya kita untuk tulisan ini sudah kita siapkan seperti ini ya. Nanti kita tunggu sampai muncul. Dia perlu waktu sedikit ya. Oke. Nah ini bahkan sebenarnya menariknya juga kita bisa menggunakan fitur tadi ada terlihat drop cap. Nah ini misalkan kita mau, nah seperti ini. Jadi kalau mau drop cap seperti ini ya, atau kita nonaktifkan. Nanti tergantung kreasi kali ya. Oke, seperti biasa sisanya yang lain bisa kalian ganti. Kita contohkan seperti ini ya. Kemudian jika sudah, jangan lupa untuk pengaturan halaman ini, untuk sembunyikan judul ini harus dalam kondisi iya ya, supaya nanti judul halaman kita yang home tadi tidak terlihat. Dan ini tata letak halamannya bisa full width atau Elementor Canvas. Nanti tergantung nanti kalian pengen tampilannya seperti apa. Oke, jika sudah kita klik terbitkan. Dan ini nama halamannya adalah home. Jadi nanti jika sudah diterbitkan atau sudah selesai menyimpan semua, ini halaman ini bisa diakses. Nah, ini halaman contoh halaman depan ya, atau homepage. Dan melalui Elementor kita bisa langsung mengedit, mengganti tulisan, mengganti gambar, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu ya tampilan seperti apa. Oke, ini kita klik kunjungi situs dulu. Nah, ini tadi tampilan halaman depan, nama halamannya adalah beranda. Ini ya, halaman ini beranda. Nah, sementara yang tadi halaman yang barusan kita bikin dan kita edit itu namanya home. Jadi garis miring home. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, ini juga bisa bisa kita coba di tampilannya nanti di HP seperti apa. Jadi nanti bisa kita buka HP kita, kemudian kita buka halaman ini untuk melihat tampilannya secara real di HP kita, untuk di HP. Mungkin anak-anakku sekalian, videonya kali ini cukup panjang ya, karena menjelaskan dari Flash Panel tadi, yang gagal ya, Flash Panel gagal sampai sekarang nih belum bisa muncul. Jadi makanya kemudian Bapak tidak menyarankan kalian untuk menginstal website WordPress dalam bentuk yang agak kompleks ya pluginnya. Jadi lebih baik kalian investasi biaya yang insya Allah harusnya tidak mahal ya, Rp5.000 satu bulan itu tadi, untuk bisa bikin website WordPress dengan plugin yang beraneka macam tadi. Kita tutup ya, karena tidak bisa jalan. Nah, ini. Jadi recommended untuk belajar. Sekian dari Bapak, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.